dulu Ustazah. Oke, olahraga dulu aja. Apa kalian mau olahraga? Senam? Siapa yang mau mimpin? Siapa yang mau mimpin? Angkat tangan. Yang mau mimpin siapa? Satu. Siang. Iya, wes. Pokoknya digerakkan badannya Ya. biar fresh lagi. Digerakkan tangannya. 1, 2, 3, 4. Apa? Apa kecekluk? Kecekluk. 1. Oh, hati-hati. Gerakannya hati-hati. 3, terus putar badan. Ke kanan, Ke kiri. ke kiri. Atas ke bawah itu gimana? Anak-anak kalau ada yang merasa berat, ngantuk, bisa ambil air wudhu ya Ustazah? Ya. Bisa ambil air wudhu dulu nak. Nah, kita belajar sejam, enjoy saja tapi serius. Enjoy, serius ya. Apa kamu memancing sambil belajar ya? Apa caranya? Katanya Mak ini Ustadz Ilham ini. Sudah kenal sama Ustadz Ilham? Enggak ada. Nah, Enggak pernah kesini. oh enggak pernah kesini. Ustadz Ilham itu sangat membantu kita ketika di studio ini. Nah, Zoom selalu bersama dibantu. anak-anak, itu dibantu operator di studio 24. Oke, baik Ustazah, kayaknya anak-anak Oke. sudah berapa yang bergabung Ustazah? Oke, yang sudah gabung ada berapa? Ya, tak absen ya Ustazah ya. Oke. Oke, alhamdulillah ini Mas dari kelas 6 cerdas dulu ya. Kita absen. Ada 6 cerdas, ada Mbak Nisa. Ya, sebentar terus. Ada Mbak siapa itu yang pojok, Mas? Oke. Dari 6 cerdas absensi Zoom, absensi bimbel. Mbak Udi gabung. Alhamdulillah. Oke, yang pertama dari kelas 6 cerdas. Pesertanya yang sudah gabung ada Mbak Nisa. Terus siapa Us? Mbak Amel, oke. Kemudian Mbak Miftah. Mbak Miftah. Lanjut Mbak Audi. Kemudian Mbak Rafa, ayo kameranya dinyalain nak. Nah, kemudian ada Mas Alfian. Aduh. Alfian, kemudian ada Mas Amin. Ya Allah, Mas Amin. Semangat ya Mas Amin ya. Dan ini yang OTW ini Mbak Zahira ini OTW. Mbak Zahira, ada Mas Alfian, Us. Sudah Mas Alfian, ada Mas Sultan. Mbak Ya. Alia. Ya, Mas Sultan. Dari tadi ya Sultan, Mas Sultan. Kemudian ada lagi dari 6 cerdas. Sudah, Mbak Alia. Oke, Mbak Alia, kameranya diaktifin nak. Mbak Zahira, Mbak Rafa. Kemudian dari 6 cendekia. Ada Mas Rehan, Mas Agatha, Mbak Zahra, terus Mas Andika. Oke, Mas Andika ngabsen Mas dulu nak. Baraka, Ada oke. Mas Baim, banyak ini kelas terus cendekia. Mas Aan, Mbak Ilma, Oke, yang punya Mas Hudan. Oke, ada yang belum Mas Wildan. Ada yang A9 itu siapa? Oh, Sultan Habibullah. Oke. Mas Sultan. Sudah tidak ada lagi ya. Bentar, ini yang sudah Ustazah catat absensinya dari kelas 6 cerdas dulu. Coba nanti bilang ada Ustazah gitu ya. Mbak Nisa hadir? Oke. Mbak Amel. Dia. Mana Mbak Amel? Mbak Amel, Tadi nanti muncul. mungkin bisa menjawab hadir nak. Iya, kameranya diaktifin. Hadir sama kameranya diaktifkan. Mbak Audi. Tadi Ustazah lihat Mbak Audi. Kemana? Halo Mbak Audi. Audi, where are you? Oke, Mas Alfian. Mana? Mas Alfian ada tapi nggak ada suaranya Ustazah. Oh, gitu. Kameranya dimatikan. Oh, iya ya. Wajib ya dinyalain ya, Nak ya. Mas Amin, Masya Allah, Mas Amin. Mas Amin. sudah Semangat sekali Mas Amin. ya. Alhamdulillah. Mas Sultan sudah, Mbak Dan Zahira. teman-teman yang lain anak-anak juga Oke, sudah datang. Sudah hadir. Mbak Alia sudah hadir.
Sudah. Nah, itu ada tambahan lagi dari kelas 6 cerdas, ada Mas Irham. Iya, Us. Ya, Mas Irham. Oke, dari 6 cendekia. Mas Rehan hadir? Hadir, Nak. Oke, bagus. Mas Agatha. Mas Agatha. Oke, sip. Mbak Zahra. Oke, Mas Andika. Oke, Mas Baraka. Mas Baraka, Nak. Halo. Mas Baim. Oke, Mas Baim di mana? Mas Baim, Putus. how are you? Oke, alhamdulillah. Mas Aan. Oke, Mbak Ilma. Mas Hudan. Mas Hudan. Oke. Mas Wildan. Oke, jadi pesertanya ada berapa itu, Ustadz? Ada berapa, Ustadz, totalnya? Pak Silham. Oke. Baik, kita mulai ya, Nak ya. Alhamdulillah. Tadi Ustazah lihat Mbak Muti hilang ya. Ya, enggak apa-apa. Ini nanti Ustazah akan pantau terus anak-anak. Minta tolong Ustazah harap kamera itu tolong diaktifin biar kita bisa interaksi ya. Kalau misalkan cuma namanya aja, Ustazah enggak tahu anak-anak ini lagi ngapain gitu ya. Benar, lagi benar-benar belajar atau bagaimana. Oke? Oke, apa? Aku di spam Sultan. Di spam apa? Ayo, ndak boleh nyepam-nyepam ya, Nak ya. Ayo fokus kita belajar. Oke, silakan. Anak-anak siapkan buku AKM-nya. Tolong AKM. lihatkan semuanya buku AKM-nya. Tolong diperlihatkan semuanya, Diperlihatkan ditunjukkan Ustazah, ditunjukkan. di depan kamera semuanya. Ayo kita foto. Foto ya, semuanya ya. Foto. Bersama-sama. Oke. Semuanya Bukunya sama tunjukkan. lihat, sama tunjukkan senyum paling manismu, Nak. Tunjukkan, Nak, semuanya. Kameranya diaktifkan, bukunya di depan kamera, diperlihatkan di depan. Oke, Ustazah jika bawa 1, 2, 1, 2, 3. Nah, kok lihat AKM-nya coba bukunya. Lah anaknya gimana ya? Enggak Itu. apa-apa. Oke. Oke, sudah siap. Nah, baik anak-anak, mari kita awali aktivitas belajar hari ini. Ustazah kita belum salam ya. Iya. Oke, baik kita buka dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik anak-anak, Ustazah mau menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi di kegiatan bimbel. Yang kemarin kita bimbelnya tatap muka selama 2 hari ya, 2 hari ya Ustazah Dua ya, pertemuan, masing-masing iya. ya 2 pertemuan maksudnya. Nah, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya bimbelnya secara daring. Enggak apa-apa ya, tapi semoga anak-anak tetap semangat. Ayo kita gapai apa yang menjadi keinginan kalian, lulus dengan hasil yang baik. Masuk Oke, setuju? SMP yang diinginkan. Setuju anak-anak? Setuju. Oke, setuju. Nah, ayo kita serius belajarnya. Nah, sebelumnya doa enggak? Doa. Nah, baik kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku tak Assalamualaikum Mama. Hah? Iya, sudah pakai direkam. Direkam. Oke, direkam sudah. Oke, terima kasih Ustazah ucapkan kepada anak-anakku yang hebat dari 6 cerdas maupun 6 cendekia yang sudah semangat untuk mengikuti bimbel pada siang hari ini. Oke, bimbel ini jangan dijadikan beban ya, Nak ya. Ada yang mungkin terbiasa tidur siang. Nah, sementara kita di skip dulu tidur siangnya, diundur dulu. Nah, kita enjoy lakukan bimbel ini dengan rasa bahagia, dengan enjoy.
Enjoy tapi tetap serius. Jangan jadikan beban. Kalau jadikan beban nanti kepikiran, nanti sakit. Oke? Nanti tidur siangnya bisa dimulai saat anak-anak setelah bimbel. Oke? Diundur dulu ya nak ya. Setelah bimbel maksudnya, maaf. Iya, nanti tidur siangnya dilaksanakan setelah bimbel saja. Jam 2 boleh setelah bimbel. Oke? Oke. Sekarang dibuka bukunya halaman 52. Kita lanjutkan materi pada pertemuan yang sebelumnya. Kita belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah dipersiapkan buku tulisnya, buku tulis khusus bimbel saja. Sudah? Oke. Sudah dibuka bukunya? Sebelumnya sudah dipelajari, Nak? Sudah dipelajari belum? Sudah. Ada yang belum? Siapa yang belum? Angkat tangan. Ustazah beri waktu 5 menit untuk mengerjakan halaman 52 nomor 12 sampai 15. Oke, anak-anak sebentar ya. Ketika Ustazah menyampaikan, anak-anak bisa di-unmute dulu biar teman-temannya kedengaran. Oke. Anak-anak dibuka bukunya halaman 52, dilanjutkan materi sebelumnya. Ustazah beri waktu 5 menit untuk anak-anak pelajari, anak-anak kerjakan nomor 12 sampai 15. 5 menit cukup ya, nanti kita bahas bersama setelah itu. Oke? Dimulai. Kok menang? Kerjakan. Oh, jangan. Di mute semua dah. Iya, Mas. Kan mute. Oke. Berapa menit tuh? 5 menit. Oke. 5 menit. Dibaca dengan teliti. Dibaca teliti, difahami seperti yang pesan Ustazah, difahami bacaannya. Jika ada bacaan yang banyak, dibaca soalnya, apa yang diminta dari soal itu. Diisi sekalian di situ. Ya, dikerjakan sekalian, diisi, dijawab. Disilang di situ ya, Nak ya. Ucapin apa ya? Oh iya, Mbak Nisa nggak bawa bukunya? Masih di luar kota, Nak? Masih di luar kota? Apa? Oh, bawa. Sudah pulang? Oh, sudah. Oh, belum. Oke. Ya, Mbak. Silakan dilanjut. Iya. Yang diarah-arah. Oke, 3 menit lagi ya.
Oke, siapa yang sudah? Angkat tangan. Banyak yang sudah? Oke. Belum. Oke, kita tunggu teman kita. 2 menit lagi ya, Nak. Ditunggu teman-temannya. Nah, kita belajar memanage waktu ketika nanti anak-anak ujian sekolah itu ada waktunya. Bagaimana anak-anak mengatur waktu tersebut dengan menyelesaikan soal semuanya itu. Nah, biasanya kalau dihitung jumlah soal dengan waktu yang diberikan, satu soal itu tidak sampai 1 menit. Maka anak-anak latihan mengatur waktunya, apalagi bahasa Indonesia banyak bacaannya. Nah, kalau terlihat bacaannya banyak, maka dibaca dulu soalnya. Apa yang diminta dari soal itu baru dicari dalam bacaan itu. Difahami bacaannya, tidak hanya membaca tapi lupa. Difahami, dimengerti sehingga tidak diulang-ulangi lagi bacanya. Oke, sudah semua ya? Sudah? Oke, mari kita bahas bersama. Oke. Sekarang dimulai dari nomor 12. Nah, siapa yang mau baca soalnya? Oke, Mbak Zara silakan. Eca dan Eci bagai titik. Kami semua hampir tidak dapat membedakan keduanya. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa kira-kira? Bagai pinang dibelah 2. Oke, apakah benar? Apakah ada yang menjawab lain? Benar, bagai pinang dibelah 2. Apakah ada yang menjawab selain itu? Pinang dibelah 2. C. Berarti semuanya jawabnya C. Apakah ada yang selain C? Tidak. Kira-kira kalau A, kejatuhan bulan, maksud peribahasa itu apa? Kejatuhan Bulan, maksud peribahasa itu apa? Kejatuhan keberuntungan. Kejatuhan keberuntungan. Oke, benar. Mendapatkan sesuatu keuntungan yang luar biasa. Nah, arti peribahasa itu mendapatkan sesuatu keuntungan yang luar biasa. Yang B. Kalau yang B, kambing yang dimandikan, artinya apa? Peribahasanya? Anak-anak bisa ditulis di sebelahnya, Nak. Manja. Biar tidak lupa, bisa ditulis artinya. Kambing yang dimandikan, maksudnya apa? Manja, selalu minta tolong orang. Manja. Terus selain itu ada yang lain? Peribahasa kambing yang dimandikan maksudnya apa? Seseorang yang merasa enggan untuk melakukan suatu pekerjaan. Benar kata Mas Baraka tadi, manja, yang enggan, males-malesan melakukan suatu pekerjaan. Bisa ditulis di sebelahnya. Seseorang yang merasa enggan untuk melakukan suatu pekerjaan atau malas, seperti yang Mas Baraka tadi sebutkan juga, benar. Ditulis di sebelahnya biar tidak lupa. Nanti mungkin di ujian atau tryout latihan soal bisa keluar, biar tidak lupa. Terus tadi jawaban anak-anak yang C ya. Tadi anak-anak jawab semuanya C. Ada yang selain C? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya 100 untuk nomor 12. Yang D, bagai mencencang air tak putus, maksudnya apa? Peribahasanya itu? Tidak menyerah. Maksudnya apa, Nak? Selain itu, mungkin ada yang jawab lain. Bagai mencencang air tak putus, maksudnya? Mas Baraka menjawab tidak mudah putus asa. Yang lainnya mungkin ada yang menjawab lain? Ada? Maksud peribahasa itu adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang sia-sia atau tidak berguna. Melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia atau tidak berguna. Jadi melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nanti di sampingnya bisa ditulis, Nak, biar tidak lupa. Mungkin nanti ketika ujian bisa bertemu dengan peribahasa itu lagi. Oke, sudah selesai, sudah bisa dimengerti ya. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah C, yaitu bagai pinang dibelah 2. Maksudnya itu dua orang yang sama atau kembar. Ya, oke. Selanjutnya. Apa Mbak Sejarah? Dua orang yang sama atau kembar.
Dua orang yang sama atau kembar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang nomor berapa? Nomor 13. 13. Perhatikan sampiran pantun berikut. Coba isi yang tepat untuk melengkapi sampiran. Anak-anak masih ingat ciri-ciri pantun? Ya. Apa saja ciri-cirinya bisa disebutkan? Pantun 2 lari dan 4 lari. Terus apa lagi? Ada yang 2 baris hingga 4 baris. Anak-anak bisa ditulis di buku tulisnya biar tidak lupa. Ciri-ciri pantun. Memiliki minimal 2 baris hingga 4 baris. Bersajak A B atau A. Di buku tulisnya ditulis biar tidak lupa. Yang pertama tadi apa? Memiliki minimal 2 baris atau hingga 4, seperti yang disebutkan Mas Baraka tadi, Nak. 4 baris. Terima kasih Mas Baraka sudah membantu Ustazah. Memiliki saja A B atau A. AB atau A 4 kali. Selain itu apalagi ditulis di buku tulis Mbak Audi. Selain itu memiliki sampiran dan juga isi. 2 baris pertama berisi sampiran, 2 baris ketiga dan 4 isi. Baris pertama dan baris kedua sampiran, baris ketiga dan baris keempat isi. Sebentar, Bos. Oke, ditulis buku tulis, Nak, nanti takutnya lupa. Ini pantun biasanya sering keluar. Hingga kalian SMA sih, Ustazah masih ingat SMA itu masih keluar. Namanya Bahasa Indonesia itu diulang-ulang. Tetapi anak-anak perlu pemahaman dalam mengerjakannya. Memahami, oke, sudah? Berarti kira-kira pantun itu bersaja apa? AB pintar karena hebat. Karena di situ, Nak, sampirannya baris pertama dan baris kedua kan diketahui ya. Huruf terakhirnya yang pertama pada baris pertama A. Yang baris kedua huruf terakhirnya huruf G. Berarti dia bersaja AB. Kira-kira kita lihat di pilihan jawabannya. Kira-kira kita lihat yang A. Yang A akhirnya HH, gak masuk. Yang B kira-kira masuk tidak? 52. Apa, Nak? Oke. Yang apa jawabannya? Yang coba kita coba lihat lagi. Nomor berapa? 13 kan? Coba sekarang kita lihat pilihan jawaban yang C. Yang C huruf terakhirnya U dan A. Masuk tidak? Tidak masuk. Yang D masuk tidak? Tidak ya, berarti salah satu-satu jawabannya adalah satu-satunya yang B. Yaitu pergi ke pasar naik sepeda untuk membeli layang-layang. Saat hati gundah gulana, coba tenangkan dengan sembayang. Nah, ada yang menjawab lainnya? Mas Baraka jawab apa, Nak? B, hebat, pintar. Mas Agatha jawab apa? Ada yang jawab selain B, Nak? Tidak, bisa dimengerti ya ciri-ciri pantun ya?
Oke, bisa dimengerti ciri-ciri pantun? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang nomor 14, siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Dari tadi kan sudah dari Mbak Zahra, dari 6 cendekia. Coba sekarang 6 cerdas, Nak. Nisa. Siapa angkat tangan? Ayo anak pemberani. Ustazah tuh Mbak Nisa. Ya, Nisa Us. Ayo Mbak Nisa. Nomor 14, Nak. Mbak Nisa, nomor 14 dibaca. Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa. Bunga desa. Oke, pinter. Orang yang paling cantik berarti jawabannya adalah yang B, bebek, bukan D, bukan domba. B, bebek, B. Nah, ada yang selain itu? Tidak ada, berarti bunga desa yaitu orang yang paling cantik. Nah, semuanya 6 cerdas 6 cendekia, cewek-ceweknya cantik-cantik, perempuannya, laki-lakinya ganteng-ganteng, pinter-pinter. Amin. Selanjutnya nomor 15. Angkat tangan siapa? Mas Wildan. Dibacanya. Aku bersyukur kepadamu, ampunanmu. Aku berdoa kepadamu untuk mengharapkan surgamu. Oke. Syair tersebut adalah Maksud isi syair tersebut. Syair itu apa, Nak? Syair itu apa? Oke, pinter. Jawabannya sudah tepat yang A. Namun Ustazah mau tanya, syair itu apa? syair itu maksudnya. Syair itu apa sih syair itu? Apa itu syair? Pantun tapi mempunyai Puisi atau pantun? puisi. Puisi lama. Syair itu puisi lama. Nah, seperti yang disampaikan Mas Baraka tadi, puisi lama, Nak. Berarti jawabannya A. Jika mengharapkan surga, maka laksanakanlah perintah Tuhan dan memohon ampunan. Kalau yang B jelas-jelas tidak sesuai dengan isi syairnya ya. Jelas-jelas tidak disilang biar gak bingung. Silang kecil. Silang kecil di pinggirnya sini. Ini salah, jawaban salah. Yang C juga tidak mungkin, yang D juga tidak mungkin. Satu-satunya adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 15. Siapa yang mau angkat tangan dari 6 cerdas? Ustazah pengen tahu suaranya Mas Abizar. Mas Abi, Nat, diaktifkan kameranya. Halo Mas Abi. Mas Abi. Mas Abi enggak ada suaranya. Oke, Ustazah coba Mbak Audi. Nomor 15. Dibaca, Nak, soalnya. Mbak Audi. Mana? Hilang. Oke, Mbak Miftah, Mbak Miftah. 15 ada 2. Ya, itu 16. Itu berarti 16 ya, diganti. Itu salah pencetakan itu. Itu nomor 16. Diganti nomor 16, Nak, dibaca. Silakan Mbak Miftah. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasikan membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu. Makna dari kata isi Oke, hebat-hebat.
Apakah ada yang menjawab selain C? Apakah ada yang menjawab selain C? Nah, apakah anak-anak ada yang dijuluki si kutu buku? Mbak Zara, wah itu nggak apa-apa, itu kebiasaan baik. Julukannya baik untuk apa? Anak yang gemar membaca buku. Nah, itu perlu disalurkan ke teman-temannya yang lain agar juga gemar membaca. Dengan membaca kita memiliki wawasan yang luas. Karena bahasa Indonesia itu disarankan untuk apa? Banyak-banyak membaca dan memahami bacaan tersebut. Oke, tadi anak-anak sudah mengerjakan halaman 52, nomor 12 sampai 16. Selanjutnya Ustazah punya beberapa soal yang Ustazah tampilkan di slide. Anak-anak coba baca dan difahami. Ustazah beri waktu 1 menit untuk membaca dan memahaminya. Ini Ustazah tampilkan di slide, Nak. Mana ya? Ya. Oke, boleh. Oke, Mas. Ini slide. Oke, sebentar ya, Nak ya. Ada sebentar ini. Oke, sebentar. Ustazah punya beberapa soal yang saya tampilkan di slide. Nanti anak-anak bisa. Loh, sebentar, sabar. Oke, sebentar. Waduh, semangat Rek. Sebentar ya, sabar. Loh, nggak kelihatan ya. Oke, Nak. Oke, nggak kelihatan. Sudah kelihatan? Kelihatan? Ada ya? Sudah jelas ya? Ada. Apakah sudah jelas tulisannya? Sudah. Jangan besar-besar. Oke. Loh, dibaca dulu. Coba tampilkan soalnya dulu, nanti saya tampilkan soal baru anak-anak untuk menyingkat waktu ketika mengerjakan ujian, Nak, difahami soalnya apa yang diminta dari soalnya, lalu dibaca bacaannya untuk difahami. Nggak kelihatan. Sampai bawah nggak kelihatan, Mus. Oke. Aku ketok sebentar Ustazah Tata biar kelihatan. Kelihatan sih, tapi nggak sampai bawah. Iya, nanti ini dibawakan. Oke, anak-anak baca yang kelihatan dulu, nanti di scroll ke bawah, nanti di scroll Ustazah ke bawah. Oke, pahami, Nak, dibaca. Oke, sudah kelihatan? Oke, silakan dibaca, difahami. Mengubah. Oke, kelihatan. Oke, Ustazah baca ya, anak-anak mendengarkan ya. Oke, disimak dengan baik, Ustazah baca. Difahami, disimak dengan baik. Instruksi menulis puisi. Oke, anak-anak coba menjadi pendengar yang baik, tidak ada yang berbicara, dengarkan Ustazah, difahami apa yang Ustazah baca. Instruksi menulis puisi. Boleh ditulis, Nak, kalau perlu ditulis. Oke, Ustazah dikte, anak-anak mulai tulisnya cepat. Persiapan ujian praktik bahasa Indonesia sudah dimulai. Tidak usah, nggak apa-apa. Difahami apa yang sudah baca ya. Oke. Oke. Semuanya tenang. Ustazah tidak akan membacakan 2 kali. Difahami apa yang sudah baca.
Persiapan ujian praktek bahasa Indonesia sudah dimulai. Kami ditugasi untuk membacakan puisi karya sendiri. Oleh karena itu, kami harus membuat sebuah puisi karya sendiri sebelum ujian praktek dimulai. Membuat puisi tidaklah sulit. Kita hanya perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tulislah satu kata yang ingin kamu tulis. Misalnya, kata hujan. Setelah itu, tulislah kata-kata lain yang berhubungan dengan kata hujan. Misalnya, dingin, rintik, basah. Tulislah kata-kata lainnya yang berhubungan dengan semua kata-kata yang kita tulis sebelumnya. Lakukanlah secara berulang-ulang hingga kita tidak bisa lagi menuliskan kata-kata lainnya yang berhubungan. Setelah selesai, kita bisa menggabungkan kata-kata tersebut menjadi puisi yang utuh sesuai tema yang dipilih, yaitu hujan. Langkah terakhir adalah pengeditan. Kita dapat mengedit kata-kata yang kurang pas maknanya dan menggantinya dengan kata lain. Pertanyaannya, kata mengedit pada paragraf tersebut memiliki makna? Adakah jawaban selain C? Adakah jawaban selain Cica? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengedit memiliki makna apa selain C? Kira-kira ada? A. Menyunting. Berarti kata mengedit itu memiliki makna apa, Nak? Menyunting. Iya. Adakah tadi yang menjawab A? Tadi sudah benar 1 sampai 5. Berarti ini yang makanya anak-anak banyak-banyak membaca dan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, seperti yang saranin Ustazah waktu yang ketemu lalu. Bisa dimengerti, Nak? Bisa. Masih ingat ya bacaan itu berisi apa? Berisi apa? Cara membuat puisi. Oke, pintar. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7. Mas. Nomor 7. Lanjut. Ini sama nak bacaannya. Yang dicari adalah pertanyaannya antonim kata dingin pada paragraf tersebut. Antonim itu apa? Lawan kata. Kalau sinonim itu apa? Persamaan kata. Bisa ditulis? Oke. Baik, sebentar Ustazah. Sebentar Nak, bisa ditulis di bukunya. Antonim itu sama dengan lawan kata. Lawan kata. Kalau sinonim yaitu persamaan. Dari pertanyaan ini, antonimnya dingin apa? Panas. Berarti jawabannya adalah jawabannya adalah yang B. Antonim diingat. Lawan kata dingin yaitu panas. Oke. Antonim plus apa? Oke. Thank you. Coba 6 cerdas mana nak suaranya? Coba Mbak Zahira, kenapa itu Mbak Zahira? Coba antonim tadi apa Mbak Zahira? Antonim apa? Oke. Kalau sinonim? Persamaan kata. Antonimnya atas?
Bawah. Hah? Keluar. Antonimnya keluar. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya, nomor selanjutnya. Ini juga sama bacaannya, sama dengan halnya tadi. Oke, selanjutnya. Ting ting. Apa tanggapan yang sesuai dengan paragraf instruksi tersebut? Kira-kira mana yang sesuai? Tadi bacaannya sama nak yang saudara baca tadi. Kira-kira mana yang sesuai? Voting. Ada yang A selain A. Tadi bacaannya tentang apa? Tentang puisi. Kira-kira mana pilihan jawabannya yang tentang puisi? Selain A, apakah ada? Jangan terjebak lo ya. Oh, ada yang A, ada yang D. Yang benar yang mana? Oke, yang jawabannya kita lihat, kita koreksi. Apa tanggapan yang sesuai paragraf instruksi tersebut? Oke, anak-anak, sudah. Kita lihat bacaannya, perhatikan, kita pahami. Lihat ini baris ini yang saya tunjuk. Membuat puisi tidaklah sulit. Kita hanya perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Berarti tanggapan yang sesuai adalah yang mana? D. Tadi yang jawab A, tadi gak diperhatikan tadi ya. Ini apakah yang A itu tanggapannya adakah di bacaan ini? Apakah ada? Tidak ada. Lah, itu jebakan. Sama-sama pilihan jawabnya tentang puisi, tetapi mana yang paling tepat? Nah, itu menguji kita seberapa paham kita terhadap bacaan tersebut. Jadi ketika membaca jangan hanya membaca lalu hilang, ngos, tapi difahami. Bacaannya difahami, dimengerti, disimpan baik-baik. Lalu ada pertanyaan baru dikerjakan, dijawab dengan tepat. Bisa dimengerti? Oke, nomor selanjutnya. Sidit. Semilir angin mengibaskan rambutnya. Ia akan tersenyum sesaat setelah angin menerpa wajahnya. Ia sangat suka duduk di kursi taman di bawah pohon yang rindang. Udaranya sangat sejuk, tidak banyak orang berlalu lalang. Wah, kira-kira pembaca ini diajak apa sih? Anak-anak ketika Ustazah bacakan ini berimajinasi tidak? Enggak. Coba Ustazah ulangi sambil berimajinasi. Sambil apa yang kalian tangkap dari apa yang Ustazah baca? Semilir angin mengibaskan rambutnya. Ia akan tersenyum sesaat setelah angin menerpa wajahnya. Ia sangat suka duduk di kursi taman di bawah pohon yang rindang. Udaranya sangat sejuk, tidak banyak orang berlalu lalang. Lah, Ustazah membayangkan kalau Ustazah ini sedang di taman, dihempas oleh angin di bawah pohon besar yang rindang. Nah, kira-kira anak-anak berimajinasi? Iya, baik. Pertanyaannya. Imajinasinya harus digunakan dong imajinasinya. Selanjutnya soalnya adalah, mana soalnya ini ya, keluar ini? Tintin, mana ya kamu? Oke. Paragraf tersebut termasuk paragraf A. Naratif, B. Deskriptif, C. Eksposisi, dan D. Argumentasi. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang apa nak? Apakah ada yang menjawab selain deskriptif?
Kalau paragraf naratif itu paragraf yang apa sih? Naratif itu narasi penulis. Berarti apa? Memaparkan suatu kejadian. Oh, sebentar. Kalau naratif itu apa? Paragraf yang memaparkan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Nah, kalau deskriptif, mendeskripsikan sesuatu seolah-olah pendengarnya merasakan apa yang ditulis, apa yang didengar oleh pembaca itu. Berarti ya membayangkan. Kira-kira masuk apa? Terus kamera. Oke, sebentar. Ustazah menunggu anak-anak yang belum aktif kameranya, Nak. Tolong diaktifkan. Oke, kita aktifkan bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Mbak Muti, Mbak Audi. Oke. Mas Abi, Mas Didin, Mas Ipang, Nak. Mas Rafa, Mas Apian. Wah, banyak sekali yang belum aktif. Kenapa ini? Apakah bimbel sama cuci baju? Apakah bimbel sama masak? Enggak kan? Harus fokus. Oke, kita lanjutkan. Kamera dinyalakan, Nak. Oke, kita sudah tunggu Mbak Muti, Mas Abi, Mbak Zara. Oke. Oke, yang C tadi paragraf apa? Nanti soalnya mana soalnya? Mana soalnya? Nomor 9-nya belum selesai. Oke. Paragraf eksposisi apa? Paragraf eksposisi siapa yang tahu? Mengekspos suatu hal. Biasanya mengenai informasi tertentu, memberi wawasan, memberi pengetahuan kepada pembaca atau pendengarnya. Kira-kira paragraf ini memberikan kita pengetahuan lagi tidak? Ya. Pengetahuan lagi atau kita membuat pembaca seolah-olah merasakan itu. Jangan bingung loh ya. Tidak. Membaca merasakan itu. Kalau argumentasi, argumen dari kata berpendapat, argumen, pendapat. Dibuat dari pendapat orang-orang. Iya. Kumpulan dari pendapat orang-orang. Berarti paragraf tersebut berisi termasuk paragraf apa? Yang mengajak kita seolah-olah melakukan itu. Deskriptif. Bisa dimengerti, Nak? Kalau naratif tadi apa? Narasi dari penulis. Karangan. Apa? Memaparkan suatu kejadian dalam waktu tertentu. Dari A sampai B, kejadian. Kalau ini kan bukan kejadian, mengajak kita seolah-olah merasakan. Ya tidak, berimajinasi. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor terakhir. Selanjutnya soal keluarlah soal nomor 10. Apa yang ini pertanyaannya. Oke, kita baca soalnya dulu, kita pahami apa yang diminta dari soalnya. Seperti yang Ustazah sampaikan dulu, apa yang akan terjadi jika jarak setiap rumah berdekatan. Oh, disuruh baca, kita pahami bacaannya. Oke, Ustazah baca ya, anak-anak simak ya. Hampir semua rumah di desaku memiliki sumur sebagai sumber air. Selain itu, rumah yang satu dan yang lain tidak saling berdekatan. Oleh karena itu, air sumur tidak tercemar limbah rumah tangga. Kira-kira apa yang terjadi jika jarak setiap rumah berdekatan? Coba anak-anak. Oke, Nak, kok gresek-gresek sih? Coba anak-anak pahami, Nak. Yang mana? Jangan salah loh ya, tadi ada yang jawab. Ada yang jawab B, sekarang D. Ayo, difahami, jangan sampai ragu. Yang mana? Domba atau bebek? Domba. Karena dalam paragraf tersebut
disampaikan bahwa hampir semua rumah di desaku memiliki sumur sebagai sumber air. Selain itu, rumah yang satu dan yang lain tidak saling berdekatan. Berarti ada jaraknya yang lumayan jauh. Oleh karena itu, karena jaraknya yang semakin jauh itu, sumurnya tidak tercemar oleh limbah rumah tangga. Kalau kira-kira rumahnya berdekatan, maka akibatnya air sumur akan tercemar. Makanya warga tersebut rumahnya tidak berdekatan agar sumurnya tidak tercemar. Karena kalau berdekatan air sumurnya akan tercemar. Bisa dimengerti? Iya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Ustazah ada tugas PR anak-anak kerjakan di buku AKM-nya anak-anak. Buku yang anak-anak punya, buku bimbelnya. Oke, PR kerjakan nomor 16 sampai itu nomor 17 ya, itu ya. Nomor 17 ya. Tadi salah cetak ya. Ya, halaman 52 nomor 17. Nomor 17 di sana itu sebenarnya 16-nya kan ada 2. Ya. Satunya nomor 16, satunya nomor 17. Yang ini nomor 17 ya. Aku sangat senang sekali membaca buku. Ini nomor mana sih? Ini nomor 17. Oke. Ustazah punya tugas PR halaman 52 nomor 17. Di situ 17-nya itu tertulis 16. Salah ketik di situ ya, salah cetak ya. Yang aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasikan membaca yang soalnya kalimat yang kurang efektif, itu mulai dari situ bisa dimengerti? Ya, nomor itu sampai nomor 25. Oke, dikerjakan halaman 17 sampai nomor 25. Halaman 52 nomor 17 sampai nomor 25. Ditulis di buku tulis jawabannya saja, lalu difoto dikirim ke ustazah. Selain itu nanti ustazah kirim lagi 5 soal dalam bentuk PDF, anak-anak kerjakan di buku tulis lalu difoto dan dikirimkan ke ustazah. Jadi AKM ini ada 10 soal, nanti ditambah lagi ustazah 5 soal dari PDF. Ustazah bentuk PDF file, nanti anak-anak kerjakan di buku tulis lalu difoto dan dikirimkan ke ustazah masing-masing. Bisa dimengerti? Apa nak? Waktunya sampai Oke, waktunya sampai besok karena setiap bimbel insya Allah akan diberi latihan soal nak, jadi diselesaikan. Diberi soal langsung diselesaikan, jadi besok harus sudah selesai. Bisa dimengerti? Oke. Diingat-ingat ya, tugasnya dimulai dari nomor 16 yang ini, yang salah cetak. Sebenarnya 17 ini nak. Yang soalnya kalimat yang kurang efektif terdapat pada kalimat itu, mulai dari soal itu. Bisa dimengerti? Oke. Kok ada yang posisi tidur? Bagaimana posisi yang baik? Oke. Dari bimbel hari ini apakah ada yang ditanyakan nak? Tidak. Apa Mbak Miftah? Langsung kalau 6 cerdas dikirim ke Ustazah Zuli, kalau 6 cendekia bisa dikirim di Ustazah Elif. Oke, bisa dimengerti nak? Besok kita akan bimbel pelajaran apa? IPA. Lah, itu yang bisa menjawab berarti sudah mengikuti. Oke, besok kita persiapkan materi IPA. Anak-anak dipersiapkan fisiknya, kesehatannya, semangatnya juga harus selalu membara.
Demi cita-cita kita mendapatkan nilai yang baik, membanggakan orang tua, diterima di SMP yang diinginkan. Semoga terwujud. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi jumlah soalnya ada 15. Di sini ada 10 soal dan juga nanti dikirim Ustazah 5 soal lagi. Apa? Sudah? Oke. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ustazah akhiri bimbel hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Semoga selalu bisa mengikuti bimbel dan dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, sampai jumpa lagi. Anak-anak setelah ini bisa istirahat untuk tidur siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.